Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, setelah kita melalui bulan Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid Jabal Suada PDI. Dan insya Allah kita akan mulai kembali kajian kita. Dan semoga bulan Ramadan yang sudah berlalu bisa menyuntikkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu. Pernah di suatu tahun, saya sudah tidak ingat tahun berapa, saya hadir di majelis khusus di rumahnya Syekh Sa'ad Asy'ari di kota Riyadh. Waktu itu bukan suasana Syawal, dan waktu itu ada pertemuan bersama murid-murid beliau dari sekitaran kota Riyadh dan dari Kuwait. Pertemuan kita di hari itu adalah pertemuan penutupan tamat satu kitab di 1 bulan. Di pembukaan pertemuan beliau bawakan hadis Nabi SAW tentang orang yang berpuasa. Padahal waktu itu bukan suasana Syawal. Beliau katakan ada hadis Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, bahwa orang yang berpuasa itu memiliki 2 rasa bahagia. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Mereka punya 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan manakala berbuka puasa dan berhenti atau selesai dari bulan Ramadan. Dan satu lagi adalah kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Rabb-nya. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, di kepala saya, apa hubungannya antara pertemuan ini dengan hadis puasa? Ternyata begini. Jadi beliau bawakan itu, beliau bertanya begini. Kenapa orang yang berpuasa itu senang kalau selesai dari puasa? Apakah mereka benci sama puasa? Kenapa kalau orang sudah selesai dari bulan Ramadan, lalu berpindah ke bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya, kok mereka malah merasa senang? Apakah Anda suka dengan bulan Ramadan? Kita katakan bahwa orang yang berpuasa, dia senang untuk setelah selesai dari satu ibadah, yaitu berpuasa Ramadan, dia akan berpindah ke ibadah yang berikutnya lagi, yaitu sholat Aid. Nanti akan datang 1 bulan di mana mereka berpindah kepada ibadah yang lain lagi, yaitu haji. Nanti akan datang hari-hari di mana dia ibadahnya berbeda lagi. Apabila seorang tidak punya ibadah kecuali hanya puasa saja, khawatir dia bosan. Apabila manusia itu tidak dibebankan kecuali hanya 1-2 ibadah saja, khawatirnya dia futur. Makanya Nabi SAW mengatakan ada kebahagiaan karena berpindah dari suatu ibadah ke ibadah yang berikutnya, yang bergonta-ganti, bermacam-macam, itu akan membuat mereka senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah tersebut. Ya. Nah, yang beliau maksud itu karena kita berhenti dari satu kitab, tamat, kita akan pindah ke kitab yang lain lagi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, semoga dengan berlalunya bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita pengampunan dosa dari seluruh dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga Allah berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda dari setiap rakaat yang kita dirikan, dari setiap rupiah yang mungkin kita sedekahkan, dari setiap puasa yang kita kerjakan, dari setiap huruf Al-Quran yang kita lantunkan. Dan semoga kita bisa menambah semangat dengan masuknya bulan Syawal untuk kegiatan ibadah yang berikutnya, yaitu menuntut ilmu. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, sebelum Ramadan kemarin, kita tamat dari kitab ini. Ensiklopedia Salat jilid yang ketiga, tapi hanya sampai bab salat
istisqa. Betul atau tidak? Setelah itu kita tidak lanjutkan. Oh ya, sampai selesai istisqa. Setelah selesai istisqa, saya bilang kita tidak ada kajian lagi di NC3. Alasannya adalah karena bab yang berikutnya, jenazah sampai tamat, ini sudah kami tamatkan beberapa tahun yang lalu di Masjid Istiqlal. Sudah selesai semua, saya tidak ingat berapa video. Nah coba teman-teman sekarang buka HP-nya, buka YouTube, terus ketik Muflih Safitra jenazah. Boleh jenazah Muflih Safitra, enggak apa-apa ya. Antum tulis saja, Muflih Safitra jenazah. Nanti akan ketemu dengan playlist. Betul Mas? Ada berapa video ya? 70 video. Kalau kita ulang lagi, nanti jadinya 70 minggu, 70 pertemuan. Kalau dibagi 4, berarti sekitar hampir 2 tahun. Ya. Khawatirnya menghabiskan waktu lagi, sementara ini sudah pernah tamat. Sementara dalam 2 tahun ke depan saya tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Maka kalau saya pertimbangkan untuk mengulang lagi, khawatirnya keburu habis ajal, ya, keburu habis jatah hidupnya, kajiannya sayang kalau kemudian terulang, padahal kita bisa dengarkan dengan online. Pertimbangan yang lain, mungkin kita sekarang hidup ya di zaman kita suka dengar kajian online. Saya berharap teman-teman mungkin mulai membiasakan dengar kajian online-nya secara terstruktur. Mungkin selama ini hanya dengarkan kajian yang sifatnya kajian tematik, sambil kerja, sambil masak, ya, sambil dikeraskan suara HP-nya. Mungkin, ini usulan, kalau teman-teman bisa, playlist itu di-download misalnya seminggu 5. Kemudian ditargetkan 5 video itu tamat dalam 1 minggu. Nah teman-teman akan butuh waktu berapa? 70 kalau bagi 5? 14 ya. Teman-teman butuh waktu 14 minggu untuk menamatkan itu semua. Ya, dengan cara mendengarkannya. Terserah mau didengarkan sambil nyetir kah? Ya, colok earphone atau pakai TWS sambil naik motor, sambil naik mobil, atau di-download di flash disk, kemudian dicolok di mobil. Jadi sepanjang perjalanan teman-teman bisa dengarkan playlist sholat jenazah ini sampai selesai. Berikut ini akan saya bacakan beberapa bab yang kita dapatkan kalau kita ikuti kajian jenazah tersebut. Pembahasan di ensiklopedia sholat jilid 3 tentang jenazah mencakup pertama definisi sholat jenazah atau definisi jenazah. Kemudian anjuran untuk mengisi waktu dan memanfaatkan kondisi dengan amal-amal soleh sebelum datangnya ajal. Bersungguh-sungguh untuk beramal ketika sehat. Kemudian ada bab hal-hal yang dapat membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Ada 13. Berikutnya ada adab-adab orang yang sedang sakit. Di sini ada 18. Ya, seperti orang yang sakit itu hendaknya bersabar mengharapkan pahala, kemudian tidak meminta untuk sakit, beriman bahwa sakit itu bagian dari takdir, menjauhi, waspadai, tipu daya di balik amal perbuatan, menggabungkan antara rasa takut dan harap, kemudian berprasangka baik kepada Allah manakala sedang sakit, kemudian tidak mengharapkan mati disebabkan penderitaan, kemudian boleh berobat, tentang meruqyah diri sendiri, memenuhi hak-hak orang lain yang mungkin belum tertunaikan, mumpung masih hidup. Ya, contohnya bayar apa? Berhutang. Kemudian boleh memberikan wasiat maksimal 1/3. Kemudian hal yang diharamkan dalam wasiat. Sampai berusaha agar mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Ini adab bagi orang yang sakit. Subbab yang ke-6 mencakup adab menjenguk orang sakit. Di sini ada 9. Seperti
meniatkan agar dapat pahala, mendoakan yang sakit, mengajak orang yang sakit untuk bertaubat, mengajak orang yang sedang sakit dan dia adalah orang kafir untuk bisa masuk Islam, menjelaskan keutamaan di balik sedang sakit dan terhapusnya dosa-dosa, mentalkinkan la ilaha illallah apabila yang sakit ini sakaratul maut, tidak mengucapkan sesuatu di hadapannya orang sakit kecuali kebaikan. Nah ini mungkin bab ini yang sering kita luput. Kadang kita kalau jenguk orang sakit, maksud kita ingin mengajak dia supaya senang. Ya, kadang-kadang pembicaraan kita ini justru tidak menambah kecuali semakin tambah sakit. Ya, seperti saya pernah mendengar ada ikhwan sedang sakit dan dia bujang, lalu kemudian digodai oleh yang hadir. Nah, coba antum sudah nikah, jadi ada yang ngurus. Ya, orang-orang sekitar situ ketawaan dan ternyata dia bertambah sakit, yaitu sakit hati. Gitu. Kita bisa lihat dari wajahnya. Oh, ternyata candaan itu bagi dia tidak menyenangkan. Ya. Saya pernah ngajak istri jenguk ummahat, sudah wafat. Waktu dia sakit, datang istri, terus istri bawakan buku, terus ngajak ngobrol-ngobrol. Setelah itu dia berkata, jazakillah khairan ya sudah ditengok dan diajak ngobrol yang manfaat. Soalnya dari tadi nih banyak yang jenguk yang diomongin arisan, tentang jilbab, tentang kainnya bagus, tentang saya nih sakit diajak ngomong dunia katanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita jenguk orang itu tidak perhatikan masalah ini. Ya. Ini adabnya. Yang terakhir di sini adalah menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat jika memungkinkan. Subbab ketujuh tentang adab yang wajib dan sunnah untuk dikerjakan bagi orang yang menyaksikan kematian. Misalnya kalau ada orang sudah sakit, sakaratul maut, akhirnya wafat. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang hadir di situ? Di sini ada di subbab ketujuh, 9 poin. Seperti memejamkan matanya kalau rohnya sudah keluar. Makanya kalau antum nonton sinetron itu, ya, terus meninggalkan aktornya, terus diapain matanya? Ditutup gitu ya. Itu sesuai sunnah dia, actingnya. Kemudian mendoakannya, ditutup dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuh. Dan nanti ada juga fikihnya bagaimana kalau kain itu tidak cukup. Misalnya kain yang ada hanya 1,5 meter, orangnya panjangnya 1 meter 700, 1 meter 700, 1,7, berarti kan tidak cukup kainnya. Berikutnya menutupi kepala orang yang meninggal. Ya. Kecuali kalau ihram. Kalau ihram maka kepalanya tidak ditutup. Makanya kalau kita lihat ada sholat jenazah di Masjidil Haram, kenapa kok sebagian jenazah kepalanya tidak ditutup? Berarti dia dalam kondisi ihram. Ya. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah, tidak ditunda-tunda. Ya. Kemudian jenazah dikubur di mana dia meninggal, tidak dipindahkan ke daerah lain kecuali kalau sebuah kebutuhan. Apabila ada orang meninggal bukan di tempat kelahirannya, maka dia tetap dikubur di tempat tersebut. Jangan bilang aku kan lahirnya di Jawa, jadi aku mau nanti kalau mati tolong kirim ke Jawa. Maka ini justru tidak sesuai. Kemudian segera lunasi hutangnya, diambil dari hartanya. Laksanakan wasiatnya, maksimal berapa tadi? 1/3. Berarti kalau dia punya uang 90 juta, baru dia bilang tolong wakafkan 50 juta. Yang kita tunaikan berapa? 30 saja. Itu subbab 7. Subbab 8, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang hadir. Subbab 9, hal-hal yang wajib dikerjakan oleh kerabat yang meninggal. Seperti istirja. Apa itu istirja? Istirja apa? Bacaan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hal-hal yang haram untuk dikerjakan oleh kerabat yang berduka. Seperti meratap, berteriak-teriak, memukul pipi, merobek baju, berseru dengan seruan jahiliyah, cukur rambut
dengan alasan ini karena ada keluarga mati jadi saya cukur rambut. Kemudian teriak-teriak dan berdoa agar binasa. Mengacak-acak rambut. Dan ini masalah ke-9, masalah yang sangat penting tentang an-na'i. Yaitu bolehkah berita kematian disebarkan? Kan di sebagian tempat kematian itu disebarkan dengan mikrofon masjid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal Bapak, begitu kan? Pada tanggal sekian. Diharapkan jamaah hadir pada bla 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 bla. Boleh atau tidak? Kemudian sebarkan lewat grup, telah wafat. Boleh atau tidak? Ini masalahnya ada di poin ke-9, subbab 10. Kalau kesimpulannya antum masih ingat gak? Boleh atau tidak? Hah? Pakai mikrofon deh, boleh nggak? Masih ingat? Hah? Ini saya bertanya sama yang pernah kajian ini. Itu kameramen, masih ingat gak? Hah? Lupa? Boleh? Ya. Jawabannya ini ada ikhtilaf. Yang benar, boleh. Selama tidak berisi hal yang berlebih-lebihan terhadap si mayit. Jadi kalau kita dengar di kampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal, bla bla bla. Sebagian orang mengatakan, wah ini bid'ah. Karena memang sebagian ulama menghukumnya demikian. Pendapat yang benar, boleh. Selama tidak berisi hal yang berlebih-lebihan. Misalnya hanya sekedar dimohon kehadiran jamaah di rumah duka, insya Allah akan disolatkan pada jam sekian. Dengan harapan orang banyak yang datang mensolatkan. Ternyata itu boleh. Saya dulu awal ngaji mendengar dari guru-guru saya semuanya membid'ahkan. Yang tidak boleh kalau isinya Bapak ini Masya Allah orangnya sangat baik. Dia sudah mewakafkan hartanya buat masjid dan beliau ini sepanjang kita. Mohon kesaksian para jamaah. Ini yang tidak boleh. Mau tulisan, mau toa, semuanya nggak boleh. Bila isinya berlebih-lebihan. Adapun sekedar berita supaya orang tahu dan supaya orang ramai-ramai mensolatkan, maka itu boleh. Meskipun pakai mic. Meskipun ini tidak populer di kalangan yang sering ngaji sunnah. Sebagian mereka mengira itu adalah amalan bid'ah. Saya sendiri dulu mengikuti ini amalan bid'ah. Pertama kali dengar ternyata itu boleh adalah ketika kajian Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Langsung di majelis beliau di kota Riyadh. Saya nunggu jawaban beliau. Ternyata beliau bilang boleh. Masa sih? Akhirnya saya cari-cari lagi, digali-gali lagi. Ternyata Masya Allah. Ternyata tidak semudah itu juga dihukumi bid'ah. Kemudian ke-11 tentang an-na'i atau penyampaian berita kematian yang dibolehkan. Ke-12 tanda-tanda husnul khotimah. Contohnya mengucapkan syahadat waktu wafat. Meninggal dengan dahinya berkeringat. Meninggal pada malam Jumat atau siang Jumat. Tapi setelah kita baca rinciannya ternyata hadisnya dhaif. Jadi yang benar meninggal di malam Jumat atau siang Jumat itu bukan suatu tanda husnul khatimah. Itu biasa saja. Kemudian mati syahid di medan perang. Meninggal dunia di jalan Allah. Kemudian mati karena ta'un, wabah penyakit perut. Mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena tertimpa runtuhan, seperti karena gempa. Mati terbakar, mati kena penyakit radang selaput dada, mati melahirkan, mati membela harta, mati membela keluarga, mati membela agama, mati membela jiwa, mati membela haknya yang diambil secara paksa. Mati karena TBC. Dengan syarat semuanya ini karena muslim, karena Islam. Jadi kalau ada orang kafir mati sakit perut, itu tetap aja mati kafir. Ya, bukan husnul khotimah. Ya. Mati karena berjagal di tapal batas jalan Allah. Mati saat amal soleh. Kemudian di sini ada karena dipuji. Selama pujiannya bukan berlebih-lebihan. Kemudian ketiga